Perkenalkan, nama saya Fani Amanda, NRP 244301809 dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Martia Sari, saya dari Fakultas Farmasi, NRP 24430171052. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silvi Putriani, NRP saya 24430181151, saya dari Fakultas Farmasi. Nama saya Alam Syamrilullah, NRP 24430171051 dari Fakultas Farmasi. Halo, saya Aurelia Agatha dengan NRP 71030180113 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Mediti Anastasia Dalina, NRP 71030181337 dari Fakultas Psikologi. Halo, perkenalkan, nama saya Yani Pangestika, NRP 91030180003, saya dari Fakultas Keperawatan. Halo, perkenalkan, nama saya Natalia Krismonika dengan NRP 91030180002 dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Jessica Angel dengan nomor NRP 15230180009 dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ranita Ivana Cahyadi, NRP 15230180034 dari Fakultas Kedokteran. Halo, masyarakat masa kini. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jupiter Alexander, NRP saya 132018006 dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hilarius Andika Kurniawan dengan nomor NRP 1323011804 berasal dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini tahun 2021, dunia digemparkan oleh wabah virus corona. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, dan lebih dari 200 negara di seluruh dunia telah terjangkit oleh wabah virus tersebut. Corona pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Dan sebagian besar masyarakat dunia termasuk Indonesia telah terjangkit oleh wabah tersebut. Berdasarkan data CNN tanggal 7 Mei, terdapat sebanyak 12.776 masyarakat Indonesia yang terpapar virus corona. 2.381 diantaranya telah sembuh, sedangkan 930 diantaranya telah meninggal dunia. Virus corona di Indonesia teridentifikasi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dan langsung menyebar dengan pesat di masyarakat. Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan PSBB dan melakukan pemberian vaksin. Pada tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah mengeluarkan Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 mengenai pengadaan dan pelaksanaan vaksin untuk menanggulangi pandemi COVID. Dan pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka tidak perlu takut untuk melakukan vaksin, dan vaksin tersebut aman serta halal. Namun walaupun begitu, masih banyak masyarakat yang tidak setuju untuk melakukan vaksin, sehingga terjadi pro kontra di masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan pandangan pada masyarakat mengenai apa itu vaksin, manfaat, dan tujuannya. Sebelum membahas mengenai judul besar kita perlu ketahui bahwa COVID-19 telah terhitung menjadi wabah pandemi sejak Februari tahun 2020. Kita semua pasti penasaran sebenarnya apa penyebab dari COVID-19 ini. COVID-19 disebabkan oleh virus, yakni SARS-CoV-2, yang termasuk ke dalam kelas atau golongan beta coronavirus, di mana SARS-CoV-2 ini merupakan sebuah virus RNA single helix dan beramplop, di mana salah satu struktur pentingnya adalah spike protein. Spike protein ini kemudian akan berikatan dengan tubuh manusia, yakni pada reseptor khusus bernama angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2.
Adapun gejala yang paling sering ditemui pada penderita COVID-19 adalah fever atau demam, kemudian dry cough atau batuk kering, dan juga fatigue atau kelelahan. Akan tetapi menurut WHO juga terdapat beberapa gejala lain yang mungkin tidak sesering 3 gejala di atas yang juga ditemui pada penderita COVID-19, seperti nyeri seluruh tubuh termasuk nyeri kepala, kemudian nyeri tenggorokan, konjungtivitis atau inflamasi pada konjungtiva, anosmia atau kehilangan sensasi pembauan, hingga kehilangan sensasi pengecapan. Terdapat juga beberapa gejala yang severe atau parah, yang gejala yang lebih berat seperti sesak nafas, kemudian nyeri pada dada, seperti tertekan atau ada tekanan pada dada, hingga kehilangan kemampuan berbicara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cara penularan COVID-19 ada 3, yaitu dari droplet pasien, kemudian yang kedua dari kontak tubuh pasien atau berjabat tangan, yang ketiga dari atas permukaan benda yang sebelumnya benda tersebut telah disentuh dengan pasien yang positif corona. Kemudian untuk cara pencegahan COVID sendiri, yang pertama sering cuci tangan, kemudian bekerja atau belajar dari rumah, yang ketiga pakailah masker baik itu di luar ataupun di dalam ruangan, kemudian yang keempat jaga jarak aman Anda dengan orang lain kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Yang terakhir, mandi setelah dari luar rumah. Baik, jadi tujuan dari pemberian vaksinasi ini menurut Kemenkes RI tahun 2020 adalah yang pertama yaitu mengurangi transmisi akibat penyebaran COVID, kemudian selanjutnya mengurangi angka kematian dan juga kesakitan yang diakibatkan oleh COVID-19. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai target herd immunity yang telah ditargetkan. Kemudian yang terakhir adalah melindungi masyarakat agar masyarakat bisa lebih produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, menyatakan bahwa masyarakat harus menerima vaksin secara berkala demi kesejahteraan dan juga peningkatan derajat kesehatan yang dapat diterapkan kepada masyarakat. Hal ini membuat kami sebagai calon-calon tenaga kesehatan mendukung upaya pemerintah mengenai hal tersebut. Namun, mengenai vaksinasi tersebut, banyak sekali masyarakat yang masih menolak mengenai vaksinasi. Karena memang kebanyakan dari orang-orang Indonesia kurang mengetahui apa itu vaksin, bagaimana proses vaksinasi, dan edukasi-edukasi lain atau informasi-informasi lain mengenai vaksinasi. Itu merupakan sebuah tugas dari calon-calon tenaga kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu sendiri untuk memberikan edukasi. Jadi, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa tenaga kesehatan sangat berperan penting dalam pemberian informasi dan juga edukasi kepada masyarakat luas, agar masyarakat mampu dan juga memiliki keinginan untuk hidup sehat dan tercapailah derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data masyarakat yang tidak mau atau takut divaksin, lalu beserta dengan penjelasan-penjelasan lainnya. Ya, menurut hasil penelitian kelompok kami, hasil survei telah menunjukkan bahwa 80% lebih responden mengetahui beberapa informasi mengenai vaksin, dalam hal ini jenis vaksin yang digunakan di Indonesia dan efek samping dalam pemberian vaksin. Lalu selain pernyataan seputar vaksinasi, pertanyaan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap isu ini juga diberikan. Nah, dari hasil yang didapatkan,
tidak seluruh responden percaya ataupun masih memiliki harapan yang positif terhadap program vaksinasi ini. 69% responden pun masih memiliki kecemasan saat mengetahui akan diberikan vaksin. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari responden kami menyatakan tidak takut untuk menerima vaksinasi. Lalu dari data lain, sebanyak 44% dan 39 peserta yang mengisi kuesioner menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa vaksinasi COVID dapat menjadi upaya preventif terinfeksi COVID dan dapat mencegah, memutus, atau memperlambat proses transmisi penyakit. Lalu data lain menunjukkan bahwa dengan pernyataan dengan adanya vaksinasi, rasa ketakutan yang Anda rasakan terhadap COVID akan hilang. Jawaban responden kami, 25 orang sangat setuju, lalu 22 orang setuju, 36 orang netral, tidak setuju sebanyak 11, dan sangat tidak setuju sebanyak 6. Nah, dari sini dapat disimpulkan kembali bahwa dengan adanya vaksinasi ini, maka rasa takut akan COVID oleh responden kami menyatakan akan hilang, seperti itu. Lalu dari pembahasan berikutnya, 90% menyatakan bahwa vaksin dapat mengantar pada kebaikan bersama, terutama dalam hal kesehatan, dan 10% menyatakan vaksin tidak dapat mengantar pada kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam analisis ini dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar dari responden kami tidak takut divaksin, sebab mereka tahu dan sadar bahwa vaksinasi dilakukan demi upaya meminimalisir persebaran COVID-19, dan hal ini juga dipahami sebagai upaya untuk mencapai suatu kebaikan bersama. Terima kasih. Halo, salam sejahtera bagi masyarakat masa kini. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang pandangan masyarakat, lebih tepatnya pro dan kontranya masyarakat dalam memandang vaksin yang diberikan oleh pemerintah atau negara, yang dimana vaksin tersebut memiliki tipe-tipenya sendiri, ada Sinovac, Moderna, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri, ya saya sudah menerima vaksin AstraZeneca barusan 2 minggu yang lalu. Oke, kita kembali ke laptop dulu ya, kembali ke penjelasan. Kali ini saya menjelaskan tentang itu pro dan kontra. Sebelum menjelaskan hal itu, saya akan menjelaskan dulu tentang judul paper kita, supaya kita tidak kehilangan arah dan tahu apa yang saya maksud dan saya jelaskan pada video kali ini. Ya. Paper kami atau penelitian kami yaitu memiliki tema atau judul vaksinasi hak atau kewajiban negara. Nah, terus kemudian kami mengusung 2 pertanyaan, yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap vaksin COVID-19, itu yang pertama. Yang kedua, apakah vaksinasi bisa mengantar masyarakat menuju kebaikan bersama, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Hipotesis kami ya, yang pertama, masyarakat secara luas berpikir bahwa vaksinasi merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengupayakan HAM, hak asasi manusia, sehingga dapat menstabilkan kembali kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dalam hal kesehatan dan rentetannya seperti ekonomi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dapat mengantarkan masyarakat menuju kebaikan bersama dari segi kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Oke, kami mengirim kuesioner dalam bentuk G-form untuk dapat menjelaskan atau memberitahu bagaimana pandangan masyarakat tentang vaksinasi, lebih tepatnya pro dan kontranya. Ya, kami mendapat 100 responden dari penyebaran kami ke
berbagai pulau, berbagai kota, berbagai agama, dan berbagai tingkat usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, 83% belum menerima vaksin secara keseluruhan ya, dari pemerintah, dan 17% telah menerima vaksin. Nah, itu dari 100 responden, 83 belum menerima vaksin dan 17% sudah menerima vaksin. Nah, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat ya, pro dan kontra terhadap vaksinasi yang disebarkan oleh pemerintah dan negara. Kontra memiliki pendapat bahwa vaksin COVID yang disebarkan oleh negara atau pemerintah yang diciptakan oleh tenaga medis di seluruh dunia ya, seperti Cina, Inggris, dan lain sebagainya itu masih belum menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, memutus, ataupun paling tidak memperlambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit, yaitu COVID itu sendiri. Dan yang kedua, ya, vaksin tidak dapat memberikan berbagai dampak positif, malah dampak negatif di dalam masyarakat. Ya, contohnya kecemasan dan kegelisahan. Yang ketiga, vaksin tidak dapat menghilangkan rasa ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat, malah menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat, bukan ancaman ya, menimbulkan rasa ketakutan. Kenapa? Karena ketika sudah divaksin dampaknya itu banyak, seperti demam, muntah, dan lain sebagainya. Bahkan yang nggak tahu ya, mungkin terdapat penyakit bawaan atau sudah kompleksitas sudah divaksin, akhirnya ya ketika setelah divaksin ya meninggal dunia ya, seperti itu. Terus yang keempat, karena pemerintah itu mewajibkan untuk seluruh masyarakat divaksin. Nah, pandangan masyarakat yang kontra ini malah semakin besar untuk menolak vaksin, karena ya ruang kebebasan bagi mereka itu tidak ada lagi gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus menerima vaksin, padahal manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih antara iya atau tidak, menerima atau tidak, seperti itu. Terus yang kelima, mereka ya kemungkinan mereka yang kontra itu masih belum mempunyai harapan yang positif ya tentang vaksin ya untuk kedepannya. Mereka masih belum percaya pada vaksin yang ada, apalagi yang disebarkan oleh pemerintah kebanyakan vaksin Sinovac. Tapi bertumbuhnya waktu demi hari ya, pemerintah juga sudah menyebarkan jenis yang lainnya seperti Moderna, AstraZeneca, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang terakhir, masih ada dua lagi. Yang kemudian terdapat 10% ya yang masyarakat itu kontra, dari berdasarkan data kuesioner yang kami sebar itu, bahwa vaksin tidak dapat mengantar kepada kebaikan bersama dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Karena bagi mereka meskipun sudah divaksin, tapi kita masih harus menjalankan protokol kesehatan 3M, terus PSBB, terus masih lagi jam kerja itu masih dipotong, terus sekolah ya juga masih online. Ya bagi mereka ya buat apa divaksin, seperti itu. Toh pada akhirnya ketika kita sudah mendapatkan vaksin, hasilnya juga tetap sama, belum normal gitu. Terus yang terakhir, terdapat 31% itu dari hasil kuesioner kami itu tidak menerima pemberian vaksin, seperti itu. Ya, alasannya seperti itu banyak ya. Terus kemudian secara garis besar ya, secara garis besar dari 100 responden yang kami dapatkan, yaitu terdapat 6% itu memilih sangat tidak setuju, terus 11% memilih tidak setuju. Yang netral itu 36%, yang setuju 22%,
dan yang sangat setuju 25%. Seperti itu. Itu yang data yang kami dapatkan dari kuesioner ya, tentang pemberian vaksin, pemberian pemerintah tentang vaksin kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Terus kemudian saya akan menjelaskan pandangan masyarakat yang pro ya. Dari 100 responden terdapat 76% beranggapan bahwa pemberian vaksin itu merupakan kewajiban negara yang sesuai dengan UU Kesehatan, yang dimana pemerintah atau negara harus menjaga dan mengusahakan atau mengupayakan kesehatan warga negara. Dan 24% menyatakan pemberian vaksin merupakan hak dari pemerintah. Ya, yang seperti konsep itu, konsep negara dari Plato, ya, itu setiap warga negara itu harus memiliki peran masing-masing. Ya. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi tenaga medis, ada yang jadi pedagang dan lain sebagainya itu. Nah, di sini untuk menghadapi COVID di garda depan itu peran tenaga medis dan pemerintah itu cukuplah besar. Pemerintah negara itu sudah mengupayakan dan mengusahakan kesehatan bagi warga negara. Nah, warga negara yang dimana yang sedang mengalami penyakit ini atau sedang mengalami pandemi ini juga ya, mereka juga memiliki alasan bahwa ya kita mengalami kesakitan maka kita harus disembuhkan. Nah, ini pandemi ini mencakup satu negara. Nah, sebaiknya negara harus mengusahakan kesehatan. Nah, salah satunya pemberian vaksin itu, makanya mereka pro karena bagi mereka ya ini pandemi ini dirasakan oleh seluruh negara Indonesia, maka negara harus mengusahakan. Ini termasuk bentuk upaya ya dari negara untuk menjaga kesehatan warga negara seperti itu. Terus 90% menyatakan bahwa vaksin dapat mengantar pada kebaikan bersama, terutama dalam hal kesehatan. Nah, dari 100 responden ketika mendengar atau mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan subsidi vaksin bagi seluruh warga negara, 69% mereka siap untuk menerima. Nah, secara keseluruhan, kuesioner kami yang kami sebarkan di 100 responden itu dominan pro kepada pemberian vaksin kepada negara memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil survei yang telah didapat. Nah, dari survei yang dilakukan dengan mengikutsertakan 100 responden, nah, ketika mengetahui atau mendengar bahwa pemerintah akan memberikan subsidi vaksin bagi seluruh warga negara, sebanyak 69 responden yang siap untuk menerima vaksin dan sebanyak 31% responden yang tidak siap menerima pemberian vaksin. Jika vaksin dilihat dari sudut pandang filsafat politik, pada dasarnya manusia dalam komunitas dan menjalin relasi dengan sesamanya untuk membangun suatu komunitas yang ideal dan dapat menghantarkan pada kebahagiaan melalui bentuk keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan bersama. Untuk menciptakan komunitas atau negara yang seperti itu, perlu dibentuknya suatu negara yang ideal. Nah, setiap warga negara harus dapat membangun suatu keutamaan dalam dirinya seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan ugahari. Karena setiap tindakan manusia sesungguhnya memiliki tujuan. Maka dari itu, suatu negara ideal dapat tercipta di mana setiap orang harus memiliki peran masing-masing dalam kehidupan bersama dan menjalankannya dengan penuh total serta dijalankan dengan hidup keutamaan. Nah, selanjutnya itu
Hasil survei menunjukkan bahwa 90% responden itu mengetahui informasi mengenai jenis vaksin yang digunakan Indonesia. Nah, terkait dengan informasi tentang vaksin itu, sebanyak 88% responden itu menyetujui adanya beberapa gejala efek samping dari vaksin, seperti demam ringan, nyeri otot, serta gejala lokal yang berupa kemerahan pada lokasi penyuntikan. Hal ini itu menunjukkan pengetahuan dan tingkat kesadaran responden yang cukup perihal vaksinasi dan efek yang ditimbulkan. Menurut CDC, efek samping dari vaksinasi itu bersifat normal dan dapat dialami oleh sebagian akseptor yang bisa mempengaruhi kemampuan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, efek samping yang muncul merupakan akibat dari reaksi imun tubuh yang mana berguna untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen sehingga timbul imunitas dalam tubuh guna mencegah infeksi untuk kedepannya. Nah, meskipun sebagian besar responden dari survei itu telah mengetahui beberapa informasi terkait dengan vaksin, namun terdapat 83 responden, di mana sebagian besar dari responden yang mengikuti survei ini itu belum divaksinasi. Hal ini bisa menunjukkan bahwa proses vaksinasi belum dilaksanakan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami jelas mengenai vaksin yang diberikan. Nah, hal ini merujuk pada prinsip etik keperawatan, di mana setiap orang itu berhak mendapatkan pengetahuan dan edukasi yang baik, guna meningkatkan pemahaman sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi yang dapat menimbulkan permasalahan. Nah, selanjutnya, dalam survei ini itu mendapatkan hasil di mana 69 dari 100 responden itu merasakan cemas saat mengetahui akan diberikan vaksinasi dan sebanyak 36% responden itu menyatakan netral terhadap pernyataan bahwa dengan vaksinasi itu dapat menghilangkan rasa takut akan infeksi COVID-19. Nah, hal ini itu berhubungan dengan penelitian dan bukti tentang efektivitas dan efikasi vaksin yang beredar di Indonesia itu masih minim, mengingat waktu yang masih singkat dalam penggunaan vaksin. Selain itu juga, bisa saja merujuk pada penyampaian informasi dan edukasi yang belum menyeluruh serta belum optimal ke masyarakat. Namun hal ini mempunyai sisi positifnya. Jadi meskipun ada sisi negatifnya, ini pun ada sisi positifnya, di mana masyarakat tetap waspada dan cenderung tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun telah divaksin. Nah, dari survei yang berjudul vaksinasi adalah hak atau kewajiban, itu sebanyak 76% responden berpendapat bahwa vaksin adalah suatu kewajiban. Hal ini dapat disebabkan di mana kemungkinan besar masyarakat Indonesia itu memang mengharapkan adanya pemberian vaksin secara menyeluruh dan bersifat wajib. Terkait dengan harapan dari masyarakat ini akan vaksinasi, sebanyak 84% responden itu yang didapat dari data yang didapat itu memiliki harapan yang positif di kedepan harinya dengan adanya vaksin COVID ini. Nah, dengan adanya harapan ini dari masyarakat akan vaksin COVID bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat juga. Nah, hal ini terbukti dalam penelitian Ahmadi dan Ramazani tahun 2020 itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara
harapan dengan kesejahteraan psikologis, di mana semakin tinggi harapan seseorang, semakin tinggi pula kesejahteraan psikologisnya. Berhubungan dengan itu, sebagian besar responden yang mengerti dan memahami bahwa vaksin dapat menghantarkan pada kebaikan bersama akan menciptakan negara yang ideal tadi, negara ideal di Indonesia, di mana setiap orang akan mendapatkan kebahagiaan yang diwujudkan dengan kesehatan tiap-tiap orang, dijamin dan diupayakan baik dari negara maupun dari masyarakatnya sendiri. Lalu sebanyak 83% responden itu setuju bahwa vaksinasi COVID-19 ini dapat menjadi upaya preventif terinfeksi COVID-19 dan dapat mencegah, memutus, atau memperlambat proses transmisi dari penyakit. Nah, dengan begitu dapat kita lihat pemahaman masyarakat terkait dengan bahwa vaksinasi COVID-19 ini dapat menjadi upaya preventif ini itu sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mencapai herd immunity. Apa sih itu herd immunity? Herd immunity adalah perlindungan secara tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi itu kebal, baik melalui vaksinasi atau dengan kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin merupakan sebuah sediaan di mana dia memiliki komposisi antara lain antigen, adjuvan, stabilisator, dan juga pengawet, di mana mereka memiliki fungsi masing-masing. Untuk antigen merupakan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan, yang berfungsi untuk melatih tubuh kita untuk mengenali dan juga melawan apabila ada penyakit yang ada di sekitar kita. Lalu adjuvan di sini berfungsi untuk meningkatkan respon imun kita dan juga dia membantu agar vaksin dapat bekerja dengan lebih baik. Lalu ada pengawet, di sini dia berfungsi untuk memastikan agar vaksin tetap efektif dan juga adanya stabilisator di mana dia dapat melindungi vaksin selama masa transportasi dan juga selama masa penyimpanan. Vaksin yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu vaksin CoronaVac, di mana dia dikembangkan oleh Sinovac Life Science yang berasal dari Beijing, Cina. Saat ini di Indonesia terdapat 6 jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi. Yang pertama, seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas adalah Sinovac. Sinovac berisi virus yang telah diinaktivasi dengan jumlah pemberian 2 kali dan masing-masing berisi 0,5 ml. Jarak pemberiannya adalah 14 hari dan diberikan secara intramuskular. Yang kedua adalah Sinopharm. Sinopharm juga berisi virus yang telah diinaktivasi dengan jumlah pemberian 2 kali dan masing-masing berisi 0,5 ml. Jarak pemberiannya adalah 21 hari dan diberikan secara intramuskular. Yang ketiga adalah AstraZeneca. Berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm, AstraZeneca berisi vektor dari virus yang sudah tidak bereplikasi. Jumlah pemberiannya adalah 1-2 kali dengan masing-masing dosisnya adalah 0,5 ml. Jika diberikan 2 kali, maka jarak pemberiannya adalah 28 hari dan diberikan secara intramuskular. Yang keempat adalah Novavax. Novavax berisi subunit protein virus. Diberikan dengan jumlah 2 kali dan masing-masing berisi 0,5 ml. Jarak pemberiannya adalah 21 hari dan diberikan secara intramuskular. Yang kelima adalah Moderna. Moderna berisi RNA dari virus. Pemberiannya berjumlah 2 kali dan masing-masing berisi 0,5 ml. Jarak pemberiannya adalah 28 hari dan cara pemberiannya adalah intramuskular. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Pfizer, yang juga berisi RNA dari virus. Pemberiannya diberikan secara
intramuskular juga dengan jumlah 2 kali, dan tiap dosisnya berisi 0,3 ml. Jarak pemberiannya adalah 28 hari. Kemudian adapun efektivitas dari vaksin Sinovac itu sendiri yaitu 70,4% yang dilakukan secara uji klinis di berbagai tempat, salah satunya yaitu di Bandung pada peserta yang berusia 18 hingga 59 tahun. Kemudian berdasarkan hasil interim uji klinis di Bandung, Kepala BPOM menyatakan efikasi dari vaksin Sinovac ini adalah 65,3%. Angka ini sudah memasuki persyaratan dari BPOM yaitu di atas 50%. Dan dinyatakan aman, dipercaya bahwa vaksin Sinovac ini dapat mengurangi resiko infeksi dengan melatih sistem kekebalan untuk menjadi dan melawan seperti virus dan bakteri. Adapun efek samping yang sering terjadi setelah pemberian vaksin Sinovac itu sendiri yaitu seperti ada efek samping lokal. Yang pertama ada nyeri, kemerahan, gatal, memar di tempat suntikan. Yang kedua ada efek samping sistemik yaitu meliputi ada demam ringan, nyeri otot, dan kelelahan. Jadi saya akan menjelaskan kenapa kita tidak perlu takut divaksin dan kenapa kita harus divaksin. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut divaksin? Karena sebelum vaksin itu digunakan di masyarakat, pemerintah sudah melakukan uji keamanan dan keefektivitasannya. Sehingga ketika vaksin itu kita gunakan, vaksin itu benar-benar aman dan efektif jika digunakan di masyarakat. Yang kedua, kenapa kita harus divaksin? Karena diharapkan dengan dilakukannya vaksin, kita dapat membantu untuk menekan angka kejadian COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Jadi, setelah melihat berbagai informasi dan paparan yang telah diberikan, dapat kita ketahui bahwa masyarakat secara luas telah berpikir bahwa program vaksinasi ini merupakan salah satu usaha pemerintahan untuk mengupayakan HAM. Selain itu, mereka juga percaya bahwa program ini dapat meningkatkan kembali kestabilan negara, terutama dalam hal kesehatan, dan menghantar kepada kebaikan bersama. Namun, masih ada juga masyarakat yang tidak memiliki harapan yang positif dan masih memiliki kekhawatiran saat tahu akan diberikan vaksinasi. Menanggapi hal ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berharap bahwa pemerintahan terus secara aktif memberikan informasi yang positif dan informasi yang benar untuk menangkal hoaks-hoaks yang beredar. Kemudian yang kedua, kita juga berharap masyarakat secara aktif melakukan pencarian terhadap informasi-informasi yang positif yang membangun. Mari bersama kita lawan COVID-19. Salam sehat dan salam sejahtera.